Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Kamis 14 Oktober 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 3 ayat 21 sampai 30, di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma soal manusia dibenarkan karena iman. Iman akan Tuhan Yesus yang membersihkan, yang menebus manusia dari kedosaan mereka. Sedangkan bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Masih berkisar tentang Yesus yang mengkritik secara tajam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan menyebut mereka celakalah kalian. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya ajak kita untuk merenungkan bersama-sama tema yang saya ambil dari bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tema itu adalah pembenaran kita dalam hidup adalah karena iman kita akan Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku terkasih, menarik untuk disimak apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan pertama dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dia katakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Satu penegasan yang luar biasa yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, bahwa kemuliaan Allah yang sudah hilang karena kedosaan manusia akhirnya kemudian dipulihkan dengan penebusan oleh Kristus Yesus. Iman kita akan Kristus yang menebus kita itu membuat kasih karunia Allah dipulihkan dalam diri kita, dalam diri manusia. Ya, dalam Kristus Yesuslah kita orang beriman, kita mendapat pembenaran. Kita boleh hidup damai, kita boleh hidup tenang, kita boleh hidup dalam kasih. Itu semua berkat kasih karunia Tuhan. Sehingga di sini, saudara dan saudariku, tidak ada ruang untuk kita bisa bermegah. Tidak ada ruang untuk kita bisa menjadi sombong dalam bahasa sederhananya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Rasul Paulus sampaikan dalam bacaan pertama sudah Yesus garis bawahi dalam kritikan tajamnya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam bacaan yang kemarin dan juga dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengkritik kesombongan mereka. Mereka yang bermegah, mereka yang merasa diri paling benar, tapi mereka lupa bahwa semua yang mereka dapat, semua yang mereka alami itu datang dari kasih karunia Allah. Itu yang tidak mereka sadari orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini. Mereka hanya menegakkan hukum dan aturan tanpa mau terlibat langsung dalam pelaksanaan hukum dan aturan tersebut dalam hidup mereka.
Tidak ada kerendahan hati, boleh dikatakan demikian, dalam hidup mereka. Yang ada hanya pembenaran diri, merasa sombong. Mereka membenarkan diri bukan karena kasih karunia Allah, tapi terlebih karena kesombongan dalam diri mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, terus apa pesan yang bisa kita bawa, yang bisa kita petik untuk perjalanan ziarah iman kita di dunia ini? Pesannya hemat saya masih satu nada dengan pesan kemarin, yaitu menjadi pewarta dan pelaksana, di mana sikap yang harus dipupuk dalam tugas pewartaan dan pelaksana pewartaan firman Tuhan dan pelaksanaan firman Tuhan adalah sikap rendah hati, tidak bermegah, karena semuanya datang dari kasih karunia Allah. Karena pembenaran kita orang beriman, kita ingat kembali seperti Rasul Paulus katakan, karena kasih karunia Allah karena Tuhan, oleh iman kita pada Dia. Karena itu, selayak dan sepantasnya lah kita bersyukur. Kita bersyukur atas anugerah iman, sehingga kita bisa jadi orang benar. Karena penebusan Kristus, kita jadi orang benar. Saudara dan saudariku yang terkasih, karena itu mari kita terus berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk menjadi orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang bagaimana? Orang-orang beriman yang mendengarkan Tuhan, sesudah mendengarkan Tuhan, mewartakan Tuhan, mewartakan sabdanya lewat perkataan kita, lewat pewartaan kita, dan kemudian menyampaikan kembali sabdanya itu bukan lagi lewat perkataan, tapi lewat tindakan, lewat apa yang kita buat sehari-hari, perbuatan kita, tutur kata. Witness, itulah yang harus ditunjukkan. Kesaksian hidup akan Kristus yang memberikan kasih karunia kepada kita itu. Kesaksian hidup yang dilandasi oleh sikap rendah hati, tidak bermegah. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita sebagai murid-muridnya pada zaman ini. Kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan untuk itu. Amin. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.